Gereja ini sudah lama tertidur. Tertidur karena sebuah ketakutan duniawi. Padahal kita sebagai umat Allah tidak perlu takut karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Ketika juang menyala dari para penggerak mulai berseru, seakan api terpantik kembali untuk menyala, seperti gereja yang mulai berangsur bangkit dari keheningan seruan pujian Tuhan. Pada tahun 1944, Gereja Kristen Indonesia pertama berdiri di kota Salatiga. Lebih tepatnya berada di pusat kota Salatiga, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Dan kemudian setelah 52 tahun berlalu, Gereja Kristen Indonesia mulai mendewasakan dirinya dan mulai membuka cabangnya di bagian selatan kota Salatiga, yaitu Gereja Kristen Indonesia Tegalrejo. Dan kemudian beberapa hal terjadi pada pembangunan di kota Salatiga yang terus mengarah ke arah utara dan menginisiasi jemaat di bagian utara untuk membentuk pos persekutuan, kesaksian, dan pelayanan atau pos PKP, dan disetujui oleh Gereja Kristen Indonesia Salatiga. Sehingga berdirilah pos PKP tersebut di Perumahan Soka, Lembah Hijau, Blok B, nomor 10 Salatiga. Perkembangan kegiatan keagamaan yang terjadi akhirnya membuat pos PKP mulai ditingkatkan ke arah bakal jemaat. Dan inilah adalah awal dari proses terbentuknya Gereja Kristen Indonesia Soka Salatiga. Dan pada tanggal 24 Oktober tahun 1999 akhirnya diresmikan bakal jemaat GKI Soka Salatiga. Dan pada awalnya ada 3 kali ibadah yang diadakan. Yang pertama, ibadah umum yang diadakan pada pukul 6.30 pagi, ibadah sekolah minggu yang diadakan pada 7 pagi, dan ibadah remaja pemuda yang diadakan pada pukul 10 pagi. Ketika aku berseru dan memanggil namanya, di situ letak kegelisahan mulai sirna. Gereja rumah Tuhan, di mana kita menyembah Tuhan, menjadi titik utama kita umatnya yang rindu kehadiran Tuhan. Sebelum rumah Tuhan ini ada, perjuangan para pencetus dan pionir gereja mulai merasakan ada kehadiran Tuhan. Kegiatan di Bajem Soka pun pada akhirnya terus berkembang sehingga GKI Salatiga memutuskan untuk mulai mendirikan gedung gereja, di mana peletakan batu pertamanya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1999. Setahun kemudian, tidak lama berselang, gedung gereja telah selesai dibangun dan juga telah diresmikan untuk dapat digunakan, yaitu pada tanggal 26 Desember 2000. Bak benih yang jatuh ke tanah dan mati dan juga akhirnya tumbuh berkembang, demikianlah perkembangan GKI Soka yang terjadi di sini. Dan pada akhirnya pada 24 Oktober 2001 secara resmi GKI Soka telah didewasakan menjadi gereja dewasa. Tahun-tahun pun berlalu hingga pada saat ini tiba di tahun 2021, di
di mana Gereja Kristen Indonesia Soka Salatiga berulang tahun yang ke-20 tahun. Yang pada awalnya, gereja ini mengadakan 3 kali ibadah, yaitu ibadah minggu pada pukul 6.30, ibadah sekolah minggu yang diadakan pada pukul 7 pagi, dan ibadah remaja pemuda yang diadakan pada 10 pagi. Saat ini sudah diadakan 3 kali ibadah umum, yaitu ibadah pada pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 16.30 sore. Yang pada awalnya, Gereja Kristen Indonesia Soka Salatiga didominasi oleh suku Jawa, suku Sulawesi, dan juga Tionghoa. Dan pada akhirnya, saat ini, Gereja Kristen Indonesia Soka Salatiga mulai didominasi oleh suku Jawa, Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, hingga ke Papua. Dan pada awalnya, Gereja Kristen Soka Salatiga hanya memiliki komisi sekolah minggu, remaja pemuda, dan juga usia lanjut. Dan sekarang ini telah ada 5 bidang besar yang ada komisi-komisi kecil lainnya. Di dalam pelayanannya, GKI Soka Salatiga sebagai gereja yang mandiri memiliki 5 bidang pelayanan. Yang pertama merupakan bidang persekutuan, di mana di dalamnya ada 2 komisi, yaitu komisi musik dan peribadatan, serta ada komisi perkunjungan serta perwilayahan. Kemudian bidang kedua berisi mengenai bidang kategorial, di mana di dalamnya terdapat 2 komisi, yaitu komisi anak yang membawahi sekolah minggu dan juga komisi usia lanjut. Yang selanjutnya di bidang ketiga ada bidang peminatan dan juga bakat. Ya, di dalamnya terdapat 1 komisi bidang minat, terdapat 3 divisi di dalamnya, yaitu movie maker, kemudian konten kreator, dan juga desain grafis yang sangat aktif di dalam mendukung pelayanan gereja dalam pembuatan konten-konten. Kemudian bidang keempat terdapat bidang penata layanan gereja yang kadang kita sebut sebagai sarpras. Di dalamnya membantu khususnya terkait dengan sarana-prasarana di gereja. Dan yang terakhir, GKI Soka Salatiga juga memiliki 1 yayasan yang bernama Yayasan PEJM Talentum. Yayasan ini juga dalam aktivitasnya menyokong gereja di dalam berbagai bentuk kegiatan. Sejak awal berdiri tahun 2001, GKI Soka tak berhenti berkembang. Jemaat terus berdatangan untuk bergabung beribadah dan melayani bersama GKI. Lalu kegiatan dan pelayanan terus terjadi. Semua itu tak lepas dari proses yang panjang. Masa di mana GKI Soka naik senaik-naiknya di tahun 2002 sampai 2010. Kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya pada tahun 2010 sampai 2014. Kemudian bangkit lagi pada tahun 2016 sampai 2019, lalu kembali terjatuh dikala pandemi melanda tahun 2020. November 2002, gereja memulai pembangunan tahap kedua yang meliputi ruang kantor, gudang, ruang pendeta, dan ruang serbaguna. Pada HUT kedua di tahun 2003, GKI Soka berkembang secara kuantitas dengan jemaat mencapai 250 orang. Hal inilah yang melahirkan ibadah 2 dengan kehadiran jemaat mencapai 200 orang. Ibadah 2 menggunakan liturgi yang lebih ekspresif dan alat musik band. Tiap minggunya, ibadah 1 dihadiri 100 orang dan ibadah 2 dihadiri 150 orang. Hadiah HUT GKI Soka ketiga di tahun 2004 adalah selesainya dan diresmikannya bangunan GKI tahap kedua. GKI Soka terus berkembang sampai ke HUT yang keempat di tahun 2005. Gereja meresmikan ibadah meditatif atau ibadah hati dan pelayanan holistik yang meliputi pelayanan kesehatan, baik umum dan gigi, pastoral, psikologi, dan hukum. Sudah melewati tahun keempat, gereja belum memiliki pendeta. Berbagai usaha telah dilakukan,
hingga sampai GKI berusia 6 tahun di 2007, gereja meneguhkan seorang pendeta bernama Pendeta Sony Kristiantoro. Gereja semakin diminati banyak pemuda karena adanya inovasi yang dilakukan pemuda, sehingga rasa solidaritas pemuda di GKI Soka sangat kuat. Hal itulah yang menjemput kawan-kawan pemuda untuk berangkat bersama ibadah di GKI Soka. Dan ibadah pemuda bergilir dari rumah ke rumah, kos ke kos. Hal itu terus berjalan hingga tahun 2010. Kembali ke rasa takut. Kita semua takut, namun bukan sama Tuhan, tapi takut sama pandemi. Gereja dihentikan, ditutup, tidak ada lagi nyanyian Tuhan. Semuanya sepi dan hampa. Kegiatan di gereja GKI Soka Salatiga pada awalnya mulai stabil. Namun, pada awal memasuki tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia dan juga melanda Indonesia. Dan pada akhirnya, aktivitas ibadah yang dilakukan di gereja mulai dikurangi atau dihilangkan. Dan pada saat ini hampir sama sekali defisit bagi kehidupan aktivitas gereja. Beberapa upaya dilakukan oleh gereja untuk memberitahu kepada jemaat bahwa pandemi tidak dapat menghalangi kita untuk beribadah. Dan pada akhirnya lahirlah ibadah live streaming dan juga ibadah offline namun terbatas dan menggunakan sistem protokol kesehatan yang begitu ketat di gereja. Di balik pencobaan pasti ada berkat, karena konsistensi dari gereja yang membuat ketatnya protokol kesehatan, dan pada akhirnya jemaat, simpatisan, orang-orang yang rindu untuk beribadah di gereja pada akhirnya datang dan bisa beribadah di gereja. Dan Gereja Kristen Indonesia Soka Salatiga menjadi pilihan yang tepat bagi jemaat yang merasa aman untuk beribadah di kala pandemi melanda. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Aku yakin pasti sembuh. Sembuhkanlah kami, Tuhan. Kami rindu memuji nama-Mu. Kami rindu menyembah-Mu. See the stars, I hear the
berjalan di dalam Tuhan. Kiranya kasih Kristus dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita selalu. Selamat ulang tahun!